Shalom saudara, apa kabar nih hari ini? Saya percaya saudara juga diberkati dalam Tuhan, amin. Saya mau lanjutkan topik hari ini masih dalam seri hati. Kita sudah bahas tentang memberi dan juga tentang ketaatan saudara. Ini bicara mengenai penyembahan, ya, penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan itu berasal dari hati, keluar dari hati, gitu ya. Dalam Mazmur 22 ayat 4, gitu ya, Alkitab berkata seperti ini, bahwa Engkau Allah kudus, Engkau bertahta di atas puji-pujian umatmu Israel, Engkau bertahta di atas persembahan umatmu Tuhan, gitu kira-kira saudara ya. Dan ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun saudara. Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada, segala sesuatu yang ajaib bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sumber kebaikan, Tuhan sumber mujizat. Yang namanya sakit penyakit bisa sembuh saudara. Kita bisa mendapat tuntunan daripada Tuhan. Dan bahkan kuasa-kuasa kegelapan dapat diusir saudara, gitu ya. Haleluya. Tapi pertanyaannya gini, tapi penyembahan yang bagaimana yang mengundang hadirat Tuhan? Penyembahan yang bagaimana yang bisa mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, gitu saudara ya. Saya coba ambil kisah Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 3. Ini kisahnya tentang waktu itu Raja Yehuda, Raja Israel, dan Raja Edom mau berperang gitu. Tapi mereka mau tanya dulu sama Nabi Allah. Mereka datang ke Elisa secara singkat nih saudara ya. Kemudian mereka bertanya ke Elisa. Elisa ketika dia mau mencari tahu tentang Tuhan gitu, tuntunan Tuhan, dia minta dipanggilkan seorang pemain kecapi gitu. Nah, ketika main capi bermainkan kecapinya, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Wow! Seakan-akan karena permainan kecapinya ini hadirat Tuhan turun. Kemudian satu lagi kisah dalam 1 Samuel 16, saudara-saudara, itu tentang Daud. Ketika Raja Saul itu lagi dihinggapi oleh roh-roh jahat. Ya, dia jadi tidak tenang gitu ya. Daud dipanggil untuk bermain kecapi. Dan apa yang terjadi ketika Daud bermain kecapi? Itu Raja Saul disegarkan dan roh-roh jahat itu pergi meninggalkan dia. Pertanyaannya kan gini, saudara. Wah, jadi permainan musiknya itu yang mengusir setan ya. Permainan musik itu yang membuat hadirat Tuhan turun sehingga bisa berbicara kepada seseorang ya, gitu. Alkitab juga berkata begini saudara, Yohanes 4 ayat 23. Saatnya akan tiba dan sudah tiba katanya, bahwa akan ada penyembah-penyembah benar gitu ya, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan Bapa, Allah Bapa mencari penyembah-penyembah yang seperti ini gitu. Jadi Tuhan itu mencari penyembahnya, bukan penyembahannya gitu kira-kira saudara. Tapi kita tadi bertanya kan, penyembahan bagaimana yang mengundang hadirat Tuhan? Tapi Tuhan tidak mencari lagunya, permainan musiknya, dia mencari penyembahnya. Itu bicara hati, saudara ya. Hati dari penyembah itu. Bagaimana dia berhubungan, melihat, dan berharap, percaya kepada Tuhan dalam penyembahannya gitu, saudara. Jadi tadi ketika Nabi Elisa dan Daud gitu ya, ketika mereka mendengar musik, ketika mereka bermain musik gitu ya, mereka itu sedang mengarahkan hati mereka sedang mengarahkan diri mereka, perasaan mereka kepada siapa yang mereka sembah. Jadi musik itu membangun mereka, musik itu mengarahkan mereka. Jadi kalau kita pelajari saudara ya, musik itu mempunyai pengaruh bagi keberadaan kita. Berpengaruh kepada pikiran kita, perasaan kita, kepada jiwa kita, bahkan kepada roh kita saudara. Musik itu somehow seperti bisa mengarahkan gitu ya. Menuntun, mengkondisikan perasaan kita, pikiran kita. Jadi kita jadi fokus, perhatian kita jadi terarah kepada siapa yang kita sembah waktu kita menyembah, saudara, gitu kira-kira. Nah, saya pelajari ada beberapa teori daripada musik, ya paling tidak ada 3 yang saya tahu, saudara, gitu ya. Ada teori biochemical namanya. Teori biochemical itu bicara mengenai bahwa dia menstimulasi cerebral cortex kita dan autonomic nervous system kita, gitu. Jadi dia mengirim vibrasi dan signal ke tubuh kita, saudara. Itu mempengaruhi tubuh kita, musik itu. Bahkan saintis juga bilang, dokter juga bilang, kalau ada jenis alat musik, jenis musik gitu ya, yang dimainkan untuk seseorang untuk beberapa waktu, mungkin 20 menit, 30 menit, itu bisa seperti obat penenang bagi orang itu, saudara.
Oh banyak lagi, saudara boleh cari sendiri. Dan juga ada namanya entrainment theory, teori entrainment, bahwa musik itu mengirimkan vibrasi dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini bereaksi secara rhythm gitu ya. Dia kalau kita kadang-kadang lagi dengar musik gitu ya, kita di luar rumah gitu, di luar gedung, di dalam gedung ada musik gitu, badan kita bisa bergerak karena ada ritmenya dari sana. Itu bisa namanya entrainment theory. Dan ada satu lagi metaphysical theory, saudara, yang mengatakan bahwa saintis bilang bahwa musik itu bisa menghubungkan perasaan dan pikiran gitu. Bahkan bisa mengkoneksi people, connect people gitu. Kadang-kadang kita dengar satu musik, kita teringat sesuatu, itu pikiran kita teringat kepada sesuatu, dan kemudian itu membuat perasaan kita jadi senang lah, jadi nangis lah gitu. Jadi somehow musik ini berpengaruh kepada keberadaan tubuh kita gitu. Jadi musik ini diciptakan Tuhan juga untuk membantu kita, membangun kita, untuk mengarahkan hati kita kepada sesuatu, fokus kepada sesuatu. Dan dalam penyembahan itu sangat powerful untuk mengarahkan perhatian dan fokus kita kepada siapa yang kita sembah. Tapi ujung-ujungnya di mana? Di hati, saudara. Hati yang terarah kepada Tuhan. Tapi apakah tanpa musik kita nggak bisa menyembah? Oh bisa dong, bisa saudara. Seperti saya bilang tadi, kalau kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya sudah, itu kuncinya. Walaupun musik memang membantu gitu, saudara ya. Saya ingat kisah para rasul, di pasal 16 di mana Rasul Paulus dan Silas gitu ya lagi di penjara nih. Mereka dibelenggu, Alkitab bilang mereka dibelenggu. Tapi mereka menyanyikan puji-pujian dan penyembahan gitu ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Oh, gempa bumi terjadi dan mereka mengalami mujizat. Haleluya. Haleluya. Dan itu nggak ada musik. Jangankan bukan musik, mereka terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara gitu ya. Jadi intinya itu bicara mengenai hati. Kita yang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dia mencari penyembah-penyembahnya. Dan kemudian bicara mengenai, karena ada juga ekspresi kita, tepuk tangan, menari, bersorak-sorai gitu ya. Bahkan menyanyi gitu di hadapan Tuhan. Itu apa sih sebenarnya dalam penyembahan? Itu adalah ekspresi dari hati itu. Waktu kita diberi hadiah, kita lompat, kita bilang terima kasih. Waktu kita tahu kita diselamatkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita pasti akan bersuka cita, akan bersorak-sorai. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, itulah ekspresi kita. Di kitab Mazmur dikatakan berkali-kali, bertepuk tanganlah bagi Tuhan, menarilah bagi Tuhan. That is the expression of your heart, of my heart. Because of gratefulness, thankfulness of what God has done to you and to me through the cross. God is so good, God is so great gitu ya. Kita menyanyi muji Tuhan, dan itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada kalau kita misalnya bagus nggak bagus nyanyinya, narinya bagus nggak bagus, bahkan main musiknya bagus nggak bagus, sebenarnya juga Tuhan nggak terganggu sih, saudara, karena dilihat hati. Kalau nggak, nanti hanya orang yang pintar nyanyi, pintar main musik aja yang didengar Tuhan gitu ya. Yang terganggu itu kita. Kalau kita di gereja gitu kan, ada anak-anak lari-lari sini, kita merasa terganggu menyembah Tuhan gitu. Atau ada pemain musiknya yang nggak bagus mainnya. Yang terganggu bukan Tuhan, kita yang terganggu. Makanya di gereja itu ada tim musik, ada worship leader yang berlatih gitu. Yang mereka harus benar-benar bermain bagus. Itu sebenarnya main bagusnya tentu kita harus berikan yang terbaik pada Tuhan. Itu hati juga. Tapi kalau sudah main dan ada kesalahan, ada permainan aransemen yang kurang bagus, misalnya begitu ya, walaupun udah berikan yang terbaik, itu Tuhan nggak terganggu, saudara. Yang terganggu mungkin jemaat, yang terganggu mungkin orang-orang yang ikut menyembah di sana. Karena kita semua lagi fokus sama Tuhan. Jadi musik itu membantu kita as a corporate unity untuk worshiping God. Gitu. Makanya ya worship leader, singers, main musik itu, bahkan Mazmur 33 bilang begini, mainkanlah kecapi baik-baik, kata Daud. Itu untuk apa? Supaya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, satu. Yang kedua, kita juga bersama-sama secara corporate, unity in worship to God. Jadi bukan Tuhan yang terganggu kalau kita nggak pintar nyanyi, saudara ya. Kalau hati kita udah benar, nyanyi saja. Kalau hati kita udah benar dan bersyukur, mainkan aja alat musik, menarilah. Walaupun mungkin tidak seindah yang dilihat orang, tapi Tuhan lihat hati, itu ekspresimu, saudara, karena engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi worship, jadi penyembahan itu bicara masalah hati. Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius
Matius 15 ayat 8 bilang begini. Ini orang nih, gitu. Dia bilang orang-orang Farisi kali, orang-orang Israel zaman itu ya gitu ya. Ini orang ini mereka memuji aku. They honor me with their lips, gitu ya. Dengan mulut mereka. Tapi hati mereka jauh dariku, gitu. Penyembahan mereka itu sia-sia. They worship in vain, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa nyanyi bagus pun, kalau kita bisa menyembah bagus pun, musik kita bagus pun, tapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, our heart is far away from Him, itu bisa diartikan begini, kita menyembah Tuhan, tapi kita masih menyimpan dosa. Kita menyembah Tuhan, kata-kata kita bagus, bahkan kita berkhotbah, tapi kita masih simpan dosa, melakukan dosa. Itu penyembahannya itu sia-sia, kata Tuhan Yesus. Sia-sia. Kita harus mengerti, belajar penyembahan itu adalah dari hati. Karena itulah penyembah yang benar. Itulah yang Tuhan cari, saudara. Dan bahkan lebih indah lagi secara general, hamba Tuhan bernama Rick Warren bilang begini, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan, itulah penyembahan kita. Haleluya. Saudaraku, jangan lupa terus ingat kasih Tuhan biar hatimu meluap dengan ucapan syukur. Ingat terus pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan bagimu dan bagiku, sehingga hatimu penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan ketika hati itu penuh dengan kasih ucapan syukur, itu akan keluar sebagai penyembahan. Apakah itu dalam tingkah lakumu, dalam kehidupanmu, maupun dalam penyembahanmu. Haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampai ketemu di topik berikutnya.